Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili gembala sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, 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 amin.
Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus Pembebas Sebenarnya. Mujizat yang dilakukan Musa, ada 10 mujizat yang dilakukan Musa sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Ya, saya lebih suka menyebutnya 10 mujizat, bukan 10 tulah. Kenapa? Kalau 10 tulah itu kesannya itu adalah beban kepada orang Israel. Padahal 10 mujizat itu untuk membebaskan bangsa Israel, bukan untuk tulah bagi mereka. Tapi bagi Mesir, memang itu 10 tulah. Tapi bagi orang Israel, itu sebenarnya 10 mujizat. Karena upaya untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu sama dengan sering saya memberikan ilustrasi. Seperti Pangeran Diponegoro. Bagi bangsa Indonesia adalah seorang pahlawan. Tapi coba tanya kepada orang Belanda, dia adalah teroris. Jadi tergantung siapa yang kita tanya, maka jawabannya akan berbeda. Hal yang sama juga dengan tulah dan mujizat. Di Mesir itu, bagi orang Mesir itu tulah, betul. Tapi bagi orang Israel itu mujizat. Karena upaya untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya, kita lanjutkan. Ada 10 mujizat yang dilakukan Musa sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Mujizat pertama, bukan merubah air menjadi darah. Ya, banyak orang berpikirannya yang mujizat pertama adalah Musa merubah air menjadi darah. Bukan, tetapi merubah tongkat menjadi ular. Keluaran 7 ayat 10. Mujizat matinya anak sulung itu juga bukan mujizat ke-10 yang dilakukan oleh Musa. Kenapa? Karena ketika mujizat ini terjadi, Musa tidak ikut ambil bagian, tidak terlibat. Karena orang Israel, termasuk Musa dan Harun, harus ada di dalam rumah sampai pagi. Itu dikatakan Keluaran 12 ayat 22 sampai dengan 23. Jadi mujizat ke-10 tidak ada keterlibatan Musa. Ya Bapak Ibu, tidak ada keterlibatan Musa dan Harun. Itu hanya dilakukan oleh Allah sendiri. 10 mujizat yang dilakukan oleh Musa gagal membebaskan bangsa Israel, malah membuat mereka semakin menderita, semakin berat. Kenapa? Karena sebelumnya bangsa Israel dipaksa untuk membuat batu bata. Sebelumnya bahan bakunya disediakan, dicari oleh orang Mesir. Tapi setelah mujizat yang dilakukan oleh Musa, justru orang Israel dipaksa membuat target yang sama, jumlah batu bata yang sama. Tapi mereka harus mencari bahan bakunya sendiri. Iya kan, lebih berat kan? Iya. Dan 10 mujizat yang dilakukan oleh Musa ini menjadi gambaran 10 hukum Taurat yang gagal membebaskan manusia. Bangsa Israel bebas dari Mesir. Bangsa Israel bebas dari Mesir setelah kematian anak sulung yang dilakukan oleh Allah sendiri. Tidak ada keterlibatan Musa dan Harun. Ini menjadi gambaran manusia tidak bisa bebas dari dosa dan perbudakan iblis dengan perbuatan manusia sendiri. Tapi manusia bisa dibebaskan oleh penebusan
Tuhan Yesus, anak Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, lewat kematiannya di atas kayu salib. Domba Paskah yang disembelih dan darahnya yang dioleskan di ambang pintu menjadi gambaran korban Yesus. Tuhan Yesus adalah anak domba Paskah kita yang sebenarnya, yang telah disembelih. 1 Korintus 5 ayat 7b. Jadi peristiwa di Mesir itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Gambaran pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah yang sebenarnya. Tanda darah di ambang pintu membentuk gambaran salib. Ya, karena darah di ambang pintu harus dioleskan di ambang atas, kiri, dan kanan kan? Nah itu kan salib. Benar gak Bapak? Iya, gambaran salib itu. Jadi sejak di Mesir sudah ada kelihatan gambaran salib Yesus, Bapak Ibu. Dan itulah darah di ambang pintu. Bahkan pada saat bangsa Israel berkemah di padang gurun, perkemahan mereka itu membentuk salib. Iya, saudara lihat aja di internet ya, cari gambar perkemahan bangsa Israel di Mesir. Iya, betulnya salib. Susunan suku-sukunya itu membentuk salib, Bapak Ibu. Luar biasa ya Allah gitu ya. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel akan dikutuki oleh Bileam, Bapak Ibu, yang dibayar oleh Balak, Bapak. Jadi ini dukun santet bayaran gitu. Dan nyatanya apa? Nggak berhasil, nggak bisa. Justru dia menjadi memberkati, iya kan? Karena Allah memaksa dia. Iya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Gagal masuk tanah Kanaan. Musa berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi gagal membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Musa gagal. Kenapa? Karena Musa pernah melanggar perintah Allah. Musa disuruh berbicara kepada gunung batu untuk mengeluarkan air, tapi justru Musa memukul gunung batu itu. Dan itu dikatakan di dalam Bilangan 20 ayat 11 sampai dengan 12. Terkesan kesalahan Musa itu sepele, tapi ternyata itu adalah kesalahan fatal. Kenapa? Karena telah merusak gambaran Tuhan Yesus disalibkan 2 kali. Iya, jadi pada saat pertama kali Musa memukul gunung batu, keluar air. Inilah gambaran Yesus yang disalibkan. Gunung batu adalah gambaran Tuhan. Gunung batuku itu dipukul oleh Musa. Itu sama dengan ketika Yesus disalibkan. Karena dianggap oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat telah menghujat Allah dengan mengakui sebagai anak Allah. Iya Bapak Ibu. Dan ketika kemudian di Kades, jadi peristiwa kehausan itu keluarnya air dari gunung batu itu 2 kali. Pertama di Rafidim, yang kedua di Kades. Nah di Kades harusnya Musa berbicara kepada gunung batu untuk keluarnya air. Tapi nyatanya karena dia lagi marah, karena bangsa Israel suka bersungut-sungut. Sampai Musa kemudian emosi menyebut bangsa Israel juga durhaka Bapak Ibu. Dia kemudian tidak berbicara kepada gunung batu. Dia pukul lagi gunung batu. Akibatnya apa? Itu merusak gambaran Yesus disalibkan menjadi 2 kali. Iya Bapak Ibu. Itulah sebabnya walaupun terkesan kesalahan sepele dari harusnya berbicara menjadi memukul, tapi itu adalah kesalahan fatal karena merusak gambaran Tuhan Yesus disalibkan 2 kali. Kegagalan Musa ini juga menjadi gambaran hukum Taurat tidak bisa membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hanya dengan percaya Tuhan Yesus orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus juga berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Tapi ada satu hal yang informasi penting Bapak Ibu. Banyak kesan seolah-olah Musa itu tidak masuk tanah Kanaan sama sekali. Itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya tanah Kanaan itu ada 2 bagian yang dipisahkan oleh sungai Yordan. Iya, jadi ada tanah Kanaan sebelah kanan dan ada tanah Kanaan sebelah kiri. Nah, Musa yang dilarang oleh Allah adalah menyeberang sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan yang sebelah kiri atau sebelah barat. Sedangkan tanah Kanaan yang sebelah kanan atau sebelah timur, Musa masuk. Bahkan membagi tanah Kanaan itu atas 3 suku. Jadi Musa masuk. Jadi Musa sebenarnya setengah masuk tanah Kanaan. Itu tanah Kanaan yang kanan saja. Sedangkan tanah kanan kiri dilarang Allah masuk. Tapi kelak Musa juga akan masuk pada saat Musa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Bapak Ibu. Nah disitulah Musa Bapak Ibu masuk tanah Kanaan yang kiri. Ya akhirnya jadi Musa masuk secara roh bukan secara fisik.
Ya, tapi saya yakin itu juga adalah cara yang terbaik. Kenapa? Kalau Musa ikut masuk tanah Kanaan yang kiri bersama dengan orang Israel yang suka bersungut-sungut, pusing kepala Musa nanti, Bapak Ibu. Bisa stres dia. Ya, oke, lanjut lagi. Jadi kegagalan Musa ini masuk tanah Kanaan yang kiri, ini menjadi gambaran juga hukum Taurat tidak bisa membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya dengan percaya Tuhan Yesus orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Dan Musa kemudian dilanjutkan oleh Yosua yang membawa bangsa Israel. Yosua nama lain dari Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani. Ya Bapak Ibu. Yosua dalam bahasa Ibrani, Yesus adalah dalam bahasa Yunani. Dan ada satu hal lagi yang mengejutkan Bapak Ibu. Yehuda itu dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Yehuda dalam bahasa Yunani apa? Yudas. Oh iya, jadi Yudas itu sama dengan Yehuda. Tapi bedanya Yehuda adalah nama dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Yudas nama dalam bahasa Yunani. Oke, ya itu tambah informasi Bapak Ibu ya. Dan ini juga penegasan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Bahkan diri kita juga tidak bisa menjadi juru selamat. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi orang jangan ketika masa lalunya demikian jahat, preman, bunuh orang dan segala macam, maka dia kemudian bisa berkata, aku bertobat, aku akan membayar dosa-dosa masa laluku dengan menjadi pendeta, dengan pelayanan. Enggak bisa. Kenapa? Kalau saudara bisa melakukan itu, saudara menjadi juru selamat bagi diri saudara. Enggak bisa siapapun yang menjadi selamat. Karena itu, untuk menebus dosa-dosa masa lalu kita, cukup percaya Yesus. Ketika saudara percaya Yesus, masa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Otomatis yang lama kita sudah berlalu, maka dosa yang lama kita, kehidupan yang lama kita juga sudah berlalu. Amin Bapak Ibu. Iya, caranya gitu. Karena apa? Hanya satu juru selamat. Dan itulah Tuhan Yesus. Bukan diri kita. Amin. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Ya, saya tutup renungan ini. Musa adalah gambaran hukum Taurat yang tidak bisa membawa orang ke surga. Tuhan Yesus adalah pembebas yang sebenarnya dan juru selamat yang bisa membawa orang ke surga. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebelum-sebelumnya kesaksian mujizat itu saya doakan langsung bersentuhan dengan tangan saya. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang ada dua kesaksian. Ini jarak jauh. Wah, satu di Indonesia, di Bondowoso, satu lagi di Roma, di Eropa. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi mujizat itu bisa jarak jauh Bapak Ibu. Dan itu pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketika seorang perwira minta kesembuhan hambanya. Dan Yesus berkata, pulanglah, hambamu telah sembuh. Demikian juga seorang ibu Kanaan ketika minta kesembuhan anaknya yang kerasukan setan. Tuhan Yesus juga berkata, pulanglah, anakmu sembuh. Dan anak itu kemudian ketika mamanya pulang, anaknya juga sembuh. Amin Bapak Ibu. Jadi kesembuhan jarak jauh itu bisa, tidak harus bersentuhan. Hal yang sama juga sering terjadi pada kita, pada orang tua kita. Orang tua kita berdoa di kampung sana. Tuhan, berkati anakku, lindungi dari segala mara bahaya, bebaskan dari segala orang-orang jahat. Dan doa orang tua itu dijawab. Itu jarak jauh Bapak Ibu, benar kan? Jadi doa jarak jauh itu bisa. Jadi saudara juga bisa membawa siapapun orang yang saudara kenal, siapapun famili saudara, siapapun kenalan saudara, saudara bawa dengan iman, bawa ke depan Yesus, dan orang itu juga bisa dijamah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, mantap ya. Nah, saya mulai kesaksian yang pertama. Ini bernama seorang ibu namanya Erlisa. Nah, ibu ini adalah adik ipar saya. Adik ipar. Kalau adik ipar berarti adiknya Bugem, adiknya istri. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, kejadiannya beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, dia akan dioperasi jantung.
Ya, operasi jantung Bapak Ibu. Nggak tahu mungkin di ring atau di balon atau di apalah ya Bapak Ibu ya. Lalu besoknya dia akan operasi, besok paginya. Malamnya kita perjamuan kudus jarak jauh Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus jarak jauh juga bisa ya. Dia menyiapkan perjamuan kudusnya, baru ngikuti lewat saya video call atau telepon gitu ya. Saya tuntun ucapannya, dia ngikutin. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi perjamuan kudus. Lalu kemudian minyak urapan juga sama. Minyak urapan ya jarak jauh saya doakan lalu oleskan di jantungnya. Dan puji Tuhan. Besoknya akan dioperasi, biasanya akan diperiksa dulu kan. Diperiksa dulu, biasa dokter gitu. Akan dioperasi, diperiksa dulu kondisi jantungnya. Dan ketika diperiksa, dokternya berkata apa? Ini tidak perlu operasi. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Jadi adik ipar saya tidak jadi dioperasi jantung. Amin Bapak Ibu. Jarak jauh loh, jarak jauh ya. Saya di Jakarta, adik ipar saya di Bondowoso. Luar biasa ya. Ya kan? Jadi jarak jauh bisa ya. Tuh. Jadi tidak harus face to face berhadapan muka, tidak. Lalu yang kedua. Nah, ini lebih aneh lagi. Saya juga tidak kenal ini orang ini pastor, Bapak Ibu, pastor. Saudara tahu lah di Roma itu pastor apa ya. Nah, itu pastornya teman dari istri. Jadi saya sendiri Gak kenal saya, itu temannya dari istri. Nah, temannya istri itu berkata, ini pastor sedang kanker. Kanker apa? Kanker prostat. Ya, kanker prostat Bapak Ibu. Nah, suatu hari kanker prostat dia ke Jepang. Ya, jadi pasti dia kanker prostat, pasti dia sudah ngecek di rumah sakit di Roma sana. Benar ya Bapak Ibu ya? Nggak mungkin dia kucuk-kucuk tahu dia kanker prostat. Ya, benar ya Bapak Ibu? Pasti udah diperiksa. Nah, suatu hari dia ya sering saya bawa doa. Di mimbar ini sering saya bawa doa bahwa pastor ini disembuhkan dari prostat. Ya mungkin di antara pengerja ada ingat sering kali saya sebut enggak sebut namanya, tapi pastor itu. Ya Bapak Ibu. Nah suatu hari dia pergi ke Jepang. Dia cek kontrol prostatnya. Dan nyatanya dia sembuh. Tidak ada kanker prostat. Amin Bapak Ibu. Tuh luar biasa kan. Jadi jarak jauh juga bisa Bapak Ibu. Iya luar biasa. Itulah sebabnya kita mengucap syukur gereja kita dipakai Tuhan luar biasa ya. Ya, jadi banyak mujizat. Tapi sebenarnya itu bukan suatu hal yang spesial ya Bapak Ibu ya. Bukan hal yang spesial. Selama kita pendeta itu berfokus kepada Tuhan Yesus, mujizat itu menjadi ciri orang Kristen. Cirinya kita. Karena itu yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Barang siapa yang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi orang Kristen harus orang percaya. Amin Bapak Ibu. Tapi belum tentu orang Kristen itu orang percaya. Kok bisa Pak? Ya bisa aja dia Kristen karena Kristen KTP. Karena papa mamanya orang Kristen, maka anaknya otomatis Kristen. Itu ya. Banyak kan? Banyak. Jadi belum tentu orang Kristen itu orang yang percaya. Kenapa? Karena bisa jadi dia Kristen karena papa mamanya Kristen. Jadi dia belum sungguh-sungguh orang percaya. Amin. Nah gitu. Jadi orang Kristen harus orang percaya. Amin. Ya bukan hanya KTP-nya Kristen, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh percaya. Bukan karena orang tuanya Kristen maka dia Kristen. Oke, itu satu. Yang kedua, juga belum tentu pendeta juga orang percaya. Kok bisa Pak? Pendeta belum tentu orang percaya. Iya, itu terlihat dari khotbah-khotbahnya. Ketika saya seringkali memperbandingkan dengan orang yang lagi pacaran. Ketika saudara pacaran, maka pacar saudara itu ada di hati saudara. Benar Bapak Ibu ya? Pasti dong. Pacar saudara ada di hati saudara. Dan ketika pacar saudara ada di hati saudara, apa yang terjadi? Maka apa yang ada di hati ini akan keluar dari mulut saudara. Maka kemanapun saudara bicara, pacar saudara itu akan saudara ceritakan. Pacar saya cantik banget loh. Pacar saya itu baik banget kayak malaikat. Pacar saya itu kaya banget.
mobilnya aja segudang. Gitu Bapak Ibu. Ya kan? Atau pacar saya itu ganteng banget. Wih, keren banget. Kumisnya kayak Abang Jambang jenggotnya. Gitu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ketika orang itu pacar saudara ada di hati saudara, maka saudara otomatis keluar dari mulut saudara. Benar? Nah, ketika pendeta tidak pernah mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, maka dipertanyakan, apakah di hatinya masih ada Yesus atau tidak? Nah gitu Bapak Ibu, gampang kan ngelihatnya kan? Lah iya, karena ketika orang pacaran tadi, dia putus dari pacarnya, maka dia tidak akan ngomong lagi tentang pacarnya. Nggak ada lagi ngomong kan? Nggak ada, karena tidak ada lagi di hatinya. Makanya sama juga dengan pendeta. Ketika pendeta tidak lagi mengkhotbahkan tentang Yesus, maka dipertanyakan, masih ada nggak Yesus di hatinya? Dan ketika Yesus tidak di hatinya, maka dipertanyakan lagi, apakah dia masih orang percaya? Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, kekristenan, KTP belum tentu kita orang percaya, pendeta juga belum tentu orang percaya, dan orang percaya terlihat dari di hatinya masih ada Yesus atau tidak. Dan ketika di hatinya ada Yesus, maka ucapannya juga berbicara tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, mantap ya Bapak Ibu. Jadi ada dua ya, semua jarak jauh kan? Iya, jadi satu di Bondowoso, bebas dari operasi jantung. Satu lagi di Roma, seorang pastor sembuh dari kanker prostat. Luar biasa ya, luar biasa kan? Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah,